Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia trading, salah satu indikator teknikal yang paling sering digunakan oleh trader adalah moving average. Jadi indikator ini sangat populer karena mudah dipahami dan cukup efektif untuk melihat arah tren market. Sehingga banyak trader menggunakan moving average untuk membantu menentukan arah pergerakan harga, mencari peluang entry hingga mengidentifikasi support dan resisten yang dinamis ya. Jadi teman-teman trader semuanya, pada video ini kita akan membahas cara menggunakan indikator moving average dalam trading, mulai dari melihat arah tren, memahami sinyal crossover, hingga bagaimana indikator ini dapat membantu dalam menentukan peluang entry yang lebih baik. Jadi kita sama-sama mencermati ya gambar yang pertama. Jadi dari sini kita bisa melihat arah tren daripada suatu market ya. Moving average memang sering digunakan oleh trader untuk mengetahui arah tren market secara umum. Jadi secara garis besar memang indikator ini bekerja dengan cara menghaluskan pergerakan harga sehingga trader lebih mudah melihat kecenderungan arah harga ya. Jadi membuat kita tuh lebih mudah melihat kecenderungan kemana harga itu bergerak ya. Jika harga berada di atas garis moving average, hal ini menunjukkan bahwa market sedang berada dalam kondisi tren naik karena tekanan beli lebih dominan, dan demikian pula sebaliknya. Jika harga berada di bawah garis moving average, market biasanya sedang berada dalam tren turun karena tekanan jual lebih kuat. Dengan mengetahui arah tren ini, trader dapat menyesuaikan strategi trading ya, misalnya lebih fokus mencari peluang buy saat tren naik dan mencari peluang sell saat tren itu sedang turun. Oke, pada gambar selanjutnya, jadi sinyal crossover daripada moving average ya. Salah satu strategi populer menggunakan moving average adalah crossover strategi. Jadi strategi ini menggunakan dua jenis moving average. Yang pertama di sini, kalau yang selama ini kita jalankan adalah moving average cepat ya, misalnya MA20, dan juga moving average ya sama juga, tapi di sini adalah pakai 10 ya. Beberapa moving average yang lain seperti misalnya adalah simple moving average atau beberapa bentuk indikator dari moving average yang lain bisa menggunakan yang 50 atau yang 200. Kalau yang di sini mungkin kita lebih mudah menggunakan yang 10 dan 20, tergantung daripada preferensi dari teman-teman trader sendiri ya. Tapi pada intinya adalah ketika garis moving average yang lebih cepat ya, 10 memotong garis moving average yang lebih lambat dari bawah ke atas, kondisi ini sering dianggap sebagai sinyal buy ya, dari atas ke bawah ya, karena menunjukkan potensi perubahan tren dari turun menjadi naik. Demikian pula sebaliknya ya, jika moving average yang lebih cepat ya, yang 10 memotong garis moving average yang lambat dari atas ke bawah, kondisi ini sering dianggap sebagai sinyal sell karena menunjukkan kemungkinan perubahan tren dari naik menjadi turun ya. Jadi bersama-sama ya juga kita bisa mencermati di gambar bahwa small moving average ya, garis moving average yang 10 itu dia cross garis SMA yang 20. Dari kalau dia crossnya dari bawah, ini menunjukkan indikator pergerakan tren harga itu naik, dan demikian pula sebaliknya jika dia cross dari atas ke bawah, ini menunjukkan juga bahwa adanya kemungkinan perubahan tren dari naik, yang sebelumnya dari naik dia menjadi turun ya. Jadi memang strategi crossover ini sering digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi momentum perubahan tren market ya. Jadi bagi teman-teman trader yang selama ini trading, kita bisa menggunakan crossover moving average ini sebagai salah satu strategi kita ya untuk dapat mengidentifikasi momentum perubahan tren market. Oke teman-teman, kita masuk ke gambar selanjutnya ya, yakni bahwa moving average sebagai support dan resisten ya. Kita bisa menggunakan patokan daripada moving average ini sebagai support dan resisten. Jadi selain digunakan untuk melihat tren, moving average juga sering berfungsi sebagai support dan resisten yang sifatnya dinamis ya. Bagaimana itu penjelasan lebih lanjutnya? Jadi ya, dalam kondisi tren naik, harga sering mengalami pullback atau koreksi ya. Nah itu kan bisa kita lihat secara bersama-sama pada gambar di sini ya.
Jadi harga itu sering mengalami pullback atau koreksi ke area moving average sebelum melanjutkan kenaikan. Nah, pada situasi ini memang moving average berperan sebagai support yang menahan penurunan daripada harga. Nah, sebaliknya dalam kondisi tren turun, harga itu juga sering naik sementara menuju garis moving average, kemudian kembali turun setelah menyentuhnya. Dalam situasi ini memang moving average berfungsi sebagai resisten yang menahan kenaikan harga. Jadi kalau yang di gambar ini memang menceritakan dalam kondisi tren naik ya, di mana harga sering mengalami pullback atau koreksi ke area moving average sebelum melanjutkan kenaikan. Jadi pada situasi ini memang moving average itu digambarkan sebagai suatu support yang menahan penurunan daripada harga. Karena sifatnya yang mengikuti pergerakan harga, jadi moving average disebut sebagai support atau support dan resisten yang sifatnya dinamis ya, berbeda dengan support resisten statis yang berada pada level-level harga tertentu. Selanjutnya teman-teman mengenai konfirmasi entry trading. Jadi pada gambar selanjutnya ini juga kita bisa mencermati ya, moving average juga dapat digunakan sebagai alat konfirmasi sebelum membuka posisi trading. Jadi contohnya dalam kondisi tren naik, harga berada di atas moving average ya. Kalau harga itu berada di atas moving average, yang kedua adalah beberapa kondisi selanjutnya itu harga mengalami pullback atau koreksi menuju garis moving average. Dan yang ketiga adalah muncul pola candlestick bullish seperti bullish engulfing atau pin bar. Jadi kita bisa menggabungkan ya beberapa bentuk pola-pola daripada suatu candlestick itu digabung dengan indikator daripada moving average ini. Ketika kondisi ini terjadi, trader sering menganggapnya sebagai pola entry buy dengan probabilitas yang lebih baik. Jadi yang pertama adalah kondisi tren naik itu harga berada di atas moving average, harga mengalami pullback atau koreksi menuju garis moving average, dan muncul pola-pola candlestick bullish. Demikian pula sebaliknya ya, untuk konfirmasi entry tradingnya kalau menggunakan strategi moving average ini, yang pertama adalah harga itu berada di bawah moving average. Kalau harga berada di bawah moving average dan harga mengalami pullback menuju garis moving average serta muncul pola-pola candlestick bearish, nah jadi situasi ini dapat menjadi peluang entry sell. Dengan menggunakan moving average sebagai konfirmasi, trader dapat menghindari entry yang terlalu terburu-buru dan meningkatkan kualitas keputusan trading ya. Jadi ini salah satu indikator yang cukup powerful juga kalau bagi kami ya. Oke teman-teman, dari beberapa pemaparan tersebut kita simpulkan bahwa indikator moving average ini dapat digunakan untuk melihat arah trend market, memberikan sinyal crossover buy dan sell, menjadi support dan resisten yang sifatnya dinamis, serta membantu konfirmasi entry trading. Karena kemudahannya dalam membaca tren, tentu moving average ini menjadi salah satu indikator yang paling sering digunakan oleh trader di seluruh dunia. Mungkin itu dulu ya teman-teman pemaparan dari kami mengenai moving average. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.